Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kiai Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD dan Kaprodi Tadris Matematika sekaligus dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar pendidikan Ibu Eka Rahayu MPD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar rasional ilmu pendidikan. Apa itu konsep dasar dan rasional ilmu pendidikan? Sebelum kita mengkaji tentang berbagai landasan pendidikan, terlebih dahulu kita perlu membahas konsep pendidikan dan rasional. Perlunya pendidikan untuk memudahkan kita memahami bahasan selanjutnya. Berbicara tentang pendidikan tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang manusia yang memiliki kedudukan sebagai subjek dalam pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia memiliki banyak definisi. Salah satunya dijelaskan oleh Notonagoro yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk monopolaris sekaligus modualis. Pendidikan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar orang tersebut mencapai kedewasaan. Dalam bahasa Yunani, pendidikan juga dikenal dengan istilah pedagogik yang artinya ilmu menuntun anak. Mengapa kompetisi pedagogik menjadi kompetisi yang penting dalam profesi sebagai pendidik? Hal tersebut dikarenakan karena kompetisi pedagogik merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan memiliki berbagai tindakan yang paling baik untuk membantu perkembangan peserta didik. Nah, konsep dasarnya itu menyangkut pada pengetahuan orang dewasa untuk mendidik anak yang belum dewasa untuk menuju ke kedewasaannya. Nah, itu adalah konsep paling dasar dari rasional ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu slide yang kedua, yaitu landasan ilmu pendidikan. Di sini ada dua landasan yang bisa saya sebutkan. Yang pertama yaitu landasan filosofis dan yang kedua yaitu yuridis. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan. Nah, landasan filosofis itu berdasarkan pada filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, mengenai hakikat ilmu, mengenai nilai peserta, perilaku, dan lain-lain yang dijalankan setiap pendidikan dan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik untuk dijalankan. Nah, yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan adalah aspek atau hukum yang mendasari dan melandasi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan ada dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan norma dan budaya yang melekat di dalamnya. Landasan yuridis ini bukan sesuatu ruang hampa, tapi landasan yuridis itu suatu proses belajar mengajar di dalam suatu ruang masyarakat atau ruang lingkup sekolah misalnya, dan di dalamnya itu mengandung ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak. Itu yang disebut landasan yuridis. Nah, selanjutnya yaitu pengertian karakteristik pendidikan. Tahukah Anda apakah karakteristik pendidikan itu? Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Nah, karakter dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sekitarnya. Nah, karakter peserta didik itu setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang tergantung dari lingkungan dan pembawaan dari keluarganya. Ada yang anaknya pendiam, ada yang anaknya aktif, ada yang suka ngobrol, suka Nah, itu
semua mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, semua peserta didik itu jangan disamakan karena setiap individu itu karakteristiknya berbeda-beda. Nah, kita itu menghadapinya juga harus dengan perlakuan yang beda. Misalkan kepada anak yang pintar dan anak yang kurang pintar. Nah, perhatian kita itu harus sama, tidak boleh membedakan mana yang harus diutamakan, mana yang harus didulukan, itu tidak boleh. Kita harus sama dalam memberikan ilmu kita kepada peserta didik, baik itu karakteristiknya cepat paham dan yang juga agak susah dalam menangkap pelajarannya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.